Baik, untuk tutorial selanjutnya yaitu break dan continue. Apa yang membedakan break dan continue? Kita bisa lihat di sini ya. Kasus break ya. Misalkan kita di sini mempunyai ini ya, kita buat public dulu ya. Ini kita gunakan for ya. Kemudian di dalamnya terdapat kondisi if ya. Kemudian 3 sama dengan ya i di sini ya. Kemudian 3. Kemudian break. Dan di sini ada else. Ya. Untuk perintah break ya. Misalkan di sini terdapat 10 statement ya. Kemudian di misalkan statement 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya, terdapat statement. Kemudian di statement 3 terdapat suatu perintah break, maka akan berhenti ya. Statement 4 5 6 9 10 5 6 7 8 9 10 maka akan tidak akan dilanjutkan ya. Ya, berhenti sampai kondisi ketika sudah mengalami perintah break. Ya, contoh misalkan seperti ini. Ya. Nah, seperti ini. Ya, jadi sebenarnya ini kalau kita lihat perulangan ini tentu yang ditampilkan itu adalah 0 sampai 9 ya, namun di sini terdapat suatu break sehingga tidak ditampilkan. Nah, bagaimana proses kerjanya? Ya, kita bisa lihat di sini. Variable in sama dengan 0 ya, sehingga i 0 lebih kecil 10, kondisinya adalah benar. Sehingga kalau kondisinya benar maka dalam blok ini akan dieksekusi. Nah, dalam kondisi ini terdapat if ya, jika i ini nilainya 0 berarti 0 sama dengan 3, kondisinya tentu dinilai salah, sehingga di dalam blok ini yaitu nilainya adalah break tidak akan dieksekusi, namun yang dieksekusi adalah else nya, yaitu sistem out line i, sehingga ditampilkan 0 karena nilai dari i ini adalah 0. Kemudian selanjutnya ulangan selanjutnya karena di sini sudah selesai ya. Nah, kemudian selanjutnya artinya blok ini sudah selesai ya. Nah, kemudian selanjutnya kembali ke ulangan selanjutnya lagi ya. Ya, nilai i tadi di sini ada perintah increment menambahkan nilai 1 sehingga nilai i ini nilainya sekarang 1. 1 lebih kecil 10, kondisinya adalah benar. Sehingga dalam blok ini akan dieksekusi. Nah, dalam blok ini terdapat lagi kondisi if yaitu 1 sama dengan 3 ya. Kondisinya adalah salah ya, sehingga kalau salah maka blok else ini akan dieksekusi. Break ini tidak akan dieksekusi karena ini bernilai salah. Nah, kalau misalkan nilai ini sekarang sudah menjadi nilai 3, maka di sini nilai ini 3 sama dengan 3, kondisinya adalah benar. Sehingga di dalam blok ini akan dieksekusi. Nah, di dalam blok ini terdapat break. Ya, sehingga selanjutnya itu tidak akan dieksekusi karena sudah terdapat break. Artinya statement-statement selanjutnya tidak akan dieksekusi lagi. Bagaimana maksud statement selanjutnya tidak akan dieksekusi? Misalnya seperti ini. Sekarang yang tadinya nilai 3 ini menjadi 4 ya, karena di sini ada increment 4 lebih kecil 10. Ini kan kondisinya benar. Nah, sebenarnya kalau tidak ada perintah break, maka ini akan dieksekusi lagi, akan menampilkan lagi nilai 4 ya, 5 dan sampai 10. Nah, itu yang membedakan itu yang penggunaan dari break. Kalau misalkan kita menggunakan continue ya, continue ini ketika mendapat suatu statement, misalkan ada 10 statement ya, 1 sampai 10 statement, kemudian di statement ketiga terdapat suatu continue, maka statement selanjutnya akan dieksekusi. Misalnya seperti ini ya, nilai 1 2 2 itu, kemudian ketiga itu terdapat statement itu tidak dieksekusi ya, namun statement selanjutnya 4 5 6 itu akan dieksekusi. Bagaimana proses kerjanya ini kita bisa lihat ya. I sama dengan 0 berarti 0 lebih kecil 10, kondisinya adalah benar.
Ya, kalau kondisinya benar, maka di dalam blok ini akan dieksekusi, yaitu 0 sama dengan 3, kondisinya adalah salah, sehingga di dalam blok ini tidak akan dieksekusi. Namun yang dieksekusi adalah sistem out I, yaitu 0. Kemudian selanjutnya kembali lagi berulang, ya. Sekarang nilainya I 1, ya, kondisinya benar, maka 1 sama dengan 3, kondisinya adalah tidak terpenuhi, sehingga kuncinya tidak akan dieksekusi. Nah, kalau misalkan di sini sudah nilai I sekarang sudah menjadi nilai 3, maka 3 lebih kecil 10, kondisinya adalah benar, sehingga dalam blok ini akan dieksekusi. Nah, dalam blok ini terdapat if, ya, 3 sama dengan 3. Nah, ketika sudah kondisinya benar, maka di dalam blok ini terdapat suatu perintah kontinu, sehingga 3 ini tidak akan dieksekusi, ya. Nah, tidak akan dieksekusi karena terdapat suatu perintah kontinu. Nah, tidak akan dieksekusi. Namun perintah selanjutnya akan dieksekusi. Ya, coba kita lihat, misalkan I ini menjadi nilai 4 sekarang, ya, karena nilainya tadi 3, maka 4 lebih kecil 10. Ya. Nah, kemudian kondisinya adalah benar, sehingga dalam blok ini akan dieksekusi. Di dalam blok ini if 4 sama dengan 3, kondisinya adalah salah, ya. Nah, kalau salah, maka dalam blok ini terdapat kuncinya tidak akan dieksekusi, namun yang dieksekusi adalah else-nya, yaitu statement lain, yaitu is nilainya adalah 4, sehingga ditampilkan itu nilai 4, ya, 5, 6, 7, 8, 9, seperti itu yang membedakan. Intinya adalah perintah break itu ketika mendapat suatu perintah break, maka statement selanjutnya tidak akan dieksekusi. Untuk continue, ketika mendapatkan suatu statement, ya, statement continue, maka statement ini tidak akan dieksekusi. Namun statement selanjutnya tetap akan dilanjutkan, makanya ini disebut dengan statement continue. Kira seperti itu, ya. Baik, untuk materi terkait pengulangan menggunakan perintah break dan continue kira cukup, ya. Sampai ketemu lagi di tutorial selanjutnya.